Nah, yang tak kalah lucunya apa? Tiba-tiba Erlangga ngomong, PIK 2 itu bukan PSN. Lah. Mau nyari celah apa lagi nih? Lah ini sudah perbincangan publik, sudah diiyakan oleh banyak pihak kok. Kan aneh gitu. Pembongkaran pagar laut di Tangerang ditarget selesai 2 km per hari. Siapa yang mau bergabung dipersilahkan katanya ya. Langsung gabung ke sana. Tapi enak kali yang masang ya. Harusnya yang nyabut yang masang dong gitu. Ini TNI AL melototin doang gitu. Lu udah pasang ngaco nih, cabut. Tahun-tahunin aja. Zaman dulu kongguan bikin perut kenyang. Sekarang kongguan perutnya lapar terus, nggak ada kenyang-kenyangnya. Ini fakta yang sungguh mengejutkan. Ini catatan seorang jurnalis yang melakukan investigasi ke proyek pagar laut di kawasan PSN PIK 2 Tanjung Sari, Tanjung Pasir. Salah seorang warga Kampung Pasir bernama Adi berkata, warga Kampung Pasir sudah lelah melawan. Mereka juga ketakutan. Ia menuturkan tak sedikit warga yang berunjuk rasa di masa lalu ditangkap. Yang terakhir ditangkap karena bela nelayan baru keluar bulan 8 tahun lalu. Agustus berarti ya. Menurut warga Tanjung Pasir lainnya, Yani namanya, pagar laut itu sedianya lebih tepat disebut sebagai tanggul. Tanggul tersebut kedepannya akan diuruk. Nah ini nyambung nih dengan investigasi Tempo tadi. Bukan pemagaran, nggak ada cerita laut dipagar. Sejak kapan laut dipagar? Sebenarnya itu pembuatan tanggul, di mana tanggul itu adalah batas rehabilitasi yang akan dipekerjakan oleh pengembang. Jadi diuruk jadi darat. Nanti setelah itu dibangun apartemen mewah, rumah-rumah mewah dan sebagainya. Makanya ada relokasi, itu jelas bahwa ini tanggul menjulur ke permukaan sekian meter ke sekian meter. Nah nanti direhab, pengurukan dan sebagainya di itu area pengusaha pengembang. Pemagaran di laut memang tak lama setelah pemerintah Presiden Jokowi menetapkan 14 PSN baru melalui rapat internal dengan menteri terkait di Istana Negara 18 Maret 2024 lalu. Panjang proyek PSN ini merentang sejauh 42 km di pesisir utara Tangerang. Dalam keterangan resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, PSN di PIK 2 bernilai investasi 65 triliun. Entah berapa kali lipat keuntungan pengembang nantinya. Karena dengan investasi 65 triliun itu, tanah-tanah rakyat hanya dibayar dengan sangat murah. Per meter berapa? Ada 30.000, 40.000 ya. Nanti dia jual 30 juta, 40 juta. Jahat. Pemerintah awalnya berdalih bahwa tak ada pagar laut yang dibangun di wilayah PSN. Meskipun demikian, faktanya pagar laut itu ditemukan di perairan sepanjang wilayah yang nantinya jadi lokasi proyek tersebut. Namun, setelah diviralkan di media sosial oleh netizen, fakta itu terungkap ke publik dalam dan luar negeri. Pemerintah pun akhirnya bersuara juga secara resmi mengakui keberadaan pagar tersebut dan mengumumkan temuannya. Merujuk temuan pemerintah pusat daerah, pagar-pagar laut ditemukan di perairan 3 desa di Kecamatan Kronzo lokasi zona E, 3 desa di Kecamatan Kemiri, dan 4 desa di Kecamatan Mauk, 1 desa di Kecamatan Sukadiri, 3 desa di Kecamatan Pakuhaji, dan 2 desa di Kecamatan Teluk Naga. Naga, Bo. Seperti biasanya setelah viral dan fakta terungkap, muncul pula kelompok netizen medsos yang membela proyek pemagaran itu. Salah satunya Abu Janda. Ya, kita sudah bahas di video kemarin. Bahkan tiba-tiba muncul klaim dari kelompok tertentu yang pasang badan mengakui sebagai pelaku pemagaran laut. Miliaran dari nelayan. Tidak masuk akal. Tak sampai di situ, fakta di wilayah itu pun terbentuk kelompok masyarakat yang berbeda pandangan. Sebagian ada yang memandang dengan sinis pengembangan PIK, tapi belakangan ada kelompok lainnya yang membela. Jadi percuma kami melawan, yang dilawan tetangga kami sendiri. Nah, inilah ya, bukan Londo Ireng, Cireng, Cina Ireng. Bagaimanapun, semua warga dan nelayan sepakat bahwa pagar laut yang muncul belakangan terkait dengan pengurugan untuk perluasan PIK 2 dan PSN. Bambu-bambu pemagaran tersebut dilarung di salah satu sudut kampung, dibentuk seperti rakit, ditarik dengan perahu. Kemudian para kuli dengan sigap menancapkan bambu-bambu itu. Mereka dibayar 60.000 hingga 65.000 untuk per meter pagar yang dibangun. Saat jurnalis media itu menyambangi Pulau Cangir pada Kamis kemarin 9 Januari, masih ada sisa-sisa bambu yang tak terpakai.
Beberapa tergeletak begitu saja, tak ada yang menyentuh. Warga sempat diperingatkan agar tidak mengambil bambu yang tergeletak. Jangan macam-macam di situ. Jangankan ngambil banyak, ngambil sebatang aja bisa kena kasus, katanya sambil menirukan imbauan dari petugas yang berada di lokasi. Jangan ditulis nama saya, takut dilaporin, ujar seorang warga setempat kepada sang jurnalis. Ketakutan untuk dikutip namanya sudah merata dimengerti oleh warga kampung di sana. Mereka sepemahaman soal bahayanya. Maka kekuatan netizen ini harus bangkit luar biasa ya. Sampaikan ke ruang publik. Oke. Pak, kalau untuk pagar laut Pak disebut-sebut pagar laut itu bersertifikat tanah. Tanggapan Bapak sendiri? Nggak ada, belum ada. Belum ada. Saya udah panggil kemarin Kakangtah Tangerang, apakah yang di kawasan pagar laut itu ada bidang tanahnya? Tidak ada. Sudah dijawab. Sepanjang itu Pak? Sepanjang itu tidak ada. Sudah saya tanya, sudah saya panggil kemarin sore sudah saya panggil. Tapi tanah yang di dekat pagar laut itu milik siapa Pak? Tanah yang di aku nggak tahu, nggak cek kan. Kalau kita ngecek tanah semua tanahnya siapa kan, saya nggak mungkin menghafalkan 119 juta peta bidang tanah itu, nggak mungkin dong saya hafal semua. Ya disebut-sebut itu termasuk PSN Pak. Saya belum cek yang di peta itu, karena kan 30 kilo itu kan panjang. Di situ atas nama siapa semua saya belum hafal. Nah, tapi kalau ditanya disuruh cek, aku bisa cek. Tapi kalau tanya hari ini punya siapa, saya nggak hafal persis. Tapi kalau dicek bisa dicek. Karena gitu tinggal saya cek di Des Bumi, di dashboard kami muncul. Kamu kirim dimanapun saja di Indonesia ini, kirim Sherlock di situ Pak, ini tanah di sini atas nama alasnya atas nama siapa? Itu saya bisa jawab. Saya bisa cek. Kurang dari 1 jam saya sudah bisa jawab kalau itu. Saya cek di aplikasi kami gitu. Tapi kalau hari ini kamu minta tanya hari ini, saya nggak bisa jawab atas nama siapa, saya nggak hafal. Oke? Ini nelayan jelas-jelas terganggu. Dia harus berputar, menghabiskan solar jauh lebih banyak. Bikin kesel nelayan setempat. Jadi nggak mungkin dipasang nelayan untuk merepotkan nelayan sendiri. Untuk menahan abrasi, tsunami, nggak masuk akal itu. Aduh, aparat harusnya berpihak kepada rakyat. Negara tak boleh kalah dengan PIK 2. Jangan ada rakyat yang mau dibayar sebagai pengkhianat. Ya, ini normatifnya, tapi yang ya ada saja tetap. Oke. Dan ini Bang Said Didu sudah menyuarakan sejak bulan Juli lalu. Dan ini yang menjadi salah satu dilaporkannya oleh Abdesi. Tadi saya berlayar mulai dari Tanjung Pasir, ini masuk ke Tanjung Burung, muara Sungai Cisadane, dan sepanjang jalan tadi saya lihat betul bagaimana laut-laut dikapling seperti ini, dipagar sedemikian rupa, sehingga sepanjang pantai sekarang yang sudah menjadi lokasi yang dipilih oleh PSN Pantai Indah Kapuk 2 itu sudah dikapling seperti ini. Tidak bambu-bambu, tidak ada lagi nelayan yang bisa masuk. Ini mengarah ke Tanjung Kait, mau Kronjo, Tenara, sebelah sana. Ini kan mengarah ke Tanjung Pasir, kemudian Dadap, kemudian Sungai Tahang dan Dadap sebelah sana. Lihat, sepertinya kalau melihat ini, laut sudah dikapling, rakyat di darat sudah diusir, dan lahan sawah dan tambak sudah diuruk. Jadi negara Indonesia sebenarnya, pertanyaan saya, apakah masih ada negara di Indonesia di wilayah PIK 2? Apakah masih ada pemerintah di wilayah PIK 2? Saya takutnya ini sudah negara tersendiri, hanya formalitas bahwa masih masuk Indonesia. Karena sepertinya tidak ada lagi yang bisa berbuat apa-apa kecuali mereka. Ini ketawa saya, bukan ketawa apa, menertawakan kepada para penguasa yang betapa bodohnya menyerahkan negaranya kepada pengembang dan mengusir rakyatnya
di wilayah mereka berada. Ini faktanya, laut sudah dikapir semua. Itulah kenyataan sekarang yang kita hadapi. Betapa pentingnya pemerintahan yang punya pemimpin yang punya patriotisme, nasionalisme, kemudian punya rasa keadilan kepada rakyatnya, dan punya rasa untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, bukan menjadi penyembah dan penikmat kekuasaan, apalagi menjadi centeng daripada pemodal. Ini faktanya. Di sekitar Jakarta, negara Indonesia sudah, mohon maaf, sepertinya sudah terjual. Terima kasih. Ngeri ya. Ini disampaikan Bang Said Didu bulan Juli. Dan sampai kemarin beberapa pekan lalu, Nusron sama AHY masih nggak tahu. Oh, emang ada pagar laut? Oh, Akbar. Nggak mungkin nggak tahu gitu. Nah, yang tak kalah lucunya apa? Tiba-tiba Erlangga ngomong PIK 2 itu bukan PSN. Lah. Mau nyari celah apa lagi nih? Lah ini sudah perbincangan publik, sudah diiyakan oleh banyak pihak kok. Kan aneh gitu. Dianggap bahwa ternyata PIK 2 bukan PSN. Berarti nggak punya kehususan apa-apa dong kalau begitu. Terus kenapa kemarin banyak kehususan? Kan aneh kan. Jadi saya kira ini juga Jokowi harus segera diusut, segera dipanggil, bukan hanya soal pagar laut, ini juga duit korupsi untuk pemenangan Jokowi. Nama Budi Karya muncul dalam sidang kasus dugaan korupsi. Nah, jadi Budi Karya anak buahnya disuruh untuk mengumpulkan uang korupsi untuk pemenangan Jokowi di 2019. Jadi tidak ada alasan lagi buat KPK segera memanggil Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.